Benarkah puasa Nabi Dawud alaihi salatu wassalam 3 hari puasa vs 3 hari berbuka? Karena huruf di dalam lafaz som, sod, wawu, mim 3 huruf saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube An-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa kami senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalaluh, Allah Jalla Dzikruh, memberikan harta yang melimpah ruah, rezeki yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Menanggapi pertanyaan kedua nih, benarkah puasa Nabi Dawud itu 3 hari puasa, kemudian 3 hari berbuka puasa? Karena berdasarkan huruf di dalam lafaz som, yaitu sod, wawu, mim 3 huruf. 3 huruf pertama adalah sod, huruf kedua wawu, huruf ketiga mim. Ini kata siapa ya? Kata siapa ini? Banyak orang yang ngomong tentang agama, akal-akalan ini gimana sih? Ngomong agama Islam itu harus tahu tentang dalilnya. Kalau dia tidak tahu tentang dalilnya, ngapain Allah mengirimkan Al-Quran? Ngapain Allah mengirimkan utusan? Allah mengirimkan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, sudah lengkap. Jadi kalau ngomong agama itu harus tahu dasarnya dari Al-Quran atau dari hadisnya Rasulullah. Lah kalau setiap orang Islam boleh ngarang-ngarang, ya rusak lah agama. Nggak usah pakai Al-Quran, nggak usah pakai hadisnya Rasulullah, semuanya boleh ngarang. Oleh sebab itulah, Masya Allah, yang belum tahu tentang ilmunya hati-hati, jangan ngomong sembarangan ya. Cobalah kita perhatikan. Lafaz som itu dari kata-kata soma, yasumu, soman, wasyaman. Kalau som itu masdar 3 huruf. Kalau siam 4 huruf, sod, ya, alif, mim. Jadi sod, wawu, mim 3 huruf. Tapi kalau siam itu 4 huruf. Lalu yang mana yang benar? Makanya kita harus tahu tentang makna bedanya lafaz som dan siam. Makanya belajar, Masya Allah. Jangan terburu nafsu, ingin punya jamaah, ingin punya banyak orang lah. Nanti kalau sesat-mesatkan bagaimana? Orang buta menuntun orang-orang buta. Kira-kira mau dibawa kemana? Astagfirullahaladzim, Mbok ya yang sabar. Orang bodoh itu kewajibannya adalah menuntut ilmu. Sedangkan orang alim kewajibannya adalah beramal. Kalau ada orang alim yang tidak beramal berarti jelek, karena dia ibarat pohon yang tak berbuah. Kalau ada orang bodoh tidak mau belajar juga jelek, sesat, menyesatkan. Dirinya sendiri sesat, kalau diikuti orang lain itu menyesatkan banyak orang. Ya mending gak usah pakai Al-Quran hadis lah, dibuang saja kalau begitu. Kalau memang agama itu hanya akal-akalan. Oleh sebab itu perhatikan nih, An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbas siyami, ini menggunakan lafaz siyam, inna ahabbas siyami, sesungguhnya secinta-cintanya siyam loh ya, bukan saum ini, siyam puasa, ilallah menurut Allah, siyamu Dawud, yaitu puasanya Nabi Dawud. Wa habas sholati ilallahi sholatu Dawuda, dan secinta-cintanya sholat ilallahi menurut Allah, sholatu Dawuda, yaitu sholatnya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Apa keterangan Rasulullah? Kana yanamu nisfal laili, karena ada oleh Nabi Dawud, yanamu yaitu tidur oleh Nabi Dawud, nisfal laili pada pertengahan malam, separuh malam. Ini Nabi Dawud. Wa yaqumu thulutsahu, dan berdiri oleh Nabi Daud untuk sholat thulutsahu pada sepertiganya malam. Wa yanamu sudusahu, dan tidur oleh Nabi Daud sudusahu pada seperenamnya malam. Wa kana yasumu yauman. Nah ini yang perlu diperhatikan. Wa kana, dan ada oleh Nabiullah Daud alaihi salatu wasalam, yasumu yaitu puasa oleh Nabi Daud, yauman pada 1 hari. 1 hari.
bukan 3 hari, 1 hari. Wa yuftiru yauman, dan berbuka puasa oleh Nabi Daud yauman, pada 1 hari. Jadi inilah yang berdasarkan ya akhrajahu Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim, nomor hadis 1159, ya kan? Wa fi lafdzil Bukhari, dan yaitu tetap di dalam satu lafaz lil Bukhari miliknya Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sum, puasalah oleh engkau, kata Rasulullah. Afdhalus shaumi, ini menggunakan kata shaum ini. Sum itu fi'il amar. Sum, puasalah oleh engkau, afdhalus shaumi, pada seutama-utamanya puasa. Shauma Dawuda, pada puasanya Nabi Daud, menggunakan kata-kata shaum. Kemudian siyama, menggunakan kata siyam nih. Siyama yaumin, yaitu puasa 1 hari. Wa iftara yaumin, dan berbuka 1 hari. Akhrajahu al-Bukhari, akhraja telah mengeluarkan pada hadis al-Bukhari, Imam Bukhari, nomor hadis 5052. Jadi puasa Nabi Daud itu sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Jangan mengatakan bahwa puasa Nabi Daud itu 3 hari puasa, 3 hari berbuka. Dasarnya mana coy? Ya. Kalau Anda mau puasa setiap hari silahkan, mau 3 hari puasa 3 hari buka nggak apa-apa, tapi jangan mengatakan bahwa itu puasa Nabi Daud. Karena puasa sunnah itu terserah, ya kan, terserah. Masalahnya ini mengatakan bahwa itu puasa Nabi Daud, yaitu 3 hari puasa 3 hari tidak puasa. Itu bukan puasanya Nabi Daud coy. Puasa Nabi Daud itu sehari puasa sehari tidak. Itu puasa Nabi Daud. Masalah ente mau puasa 3 hari puasa 3 hari tidak, itu terserah. Tapi jangan bilang bahwa itu puasanya Nabi Daud. Kalau ente itu bilang bahwa itu puasanya Nabi Daud, maka ente wajib mendatangkan dalil. Kalau tidak mendatangkan dalil, berarti ente telah sesat dan menyesatkan banyak orang. Ya kan? Rusak agamanya ini, rusak pokoknya. Oleh sebab itulah, tahanlah nafsu, tahanlah nafsu. Belajar yang sungguh-sungguh. Orang belajar itu membutuhkan perjuangan untuk menundukkan nafsunya masing-masing. Jadi kalau orang belajar itu orang yang paling berjuang, jihad fisabilillah, untuk menundukkan nafsunya. Mengapa? Dia harus menuruti apa kata gurunya. Dia harus sabar, dia harus menghafal, dia harus berkhidmah melayani gurunya, dia harus begini begitu. Dia tidak boleh keluyuran kemana-mana. Dia harus betul-betul bersabar, berjuang melawan hawa nafsunya. Setelah dia sukses menguasai Al-Quran dan Al-Hadis, menguasai pendapat-pendapat para ulama, kemudian menguasai 3 ilmu, yaitu ilmu syariat, hakikat, dan ma'rifat, barulah dia akan menjadi cahaya penerang. Jangan yang tatkala masih gelap, masih buta, tapi nuntun orang-orang buta. Ini bahaya, akan sesat menyesatkan, sehingga kita akan ditertawakan oleh burung-burung, oleh jangkrik-jangkrik ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.